Anak nyaris bunuh ibu kandung. Stasiun kereta api Medan ramai. Danau Toba dari ketinggian. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang pria di Jalan Panglima Denai Medan dihajar warga setelah menganiaya ibunya. Pelaku dihajar warga hingga babak belur. Hanya karena tidak diberi uang, seorang pria di Jalan Panglima Denai Medan tega menganiaya ibu kandungnya. Aksi pelaku diketahui warga dan langsung menjadi bulan-bulanan warga setempat. Dalam rekaman video amatir, pelaku berinisial FD terlihat lemas setelah dipukuli warga sekitar rumahnya di Jalan Panglima Denai Medan. Pelaku nyaris membunuh ibu kandungnya pada Kamis malam lalu. Pria berumur 42 tahun ini diduga kesal karena tidak diberi uang oleh ibunya. Pelaku kemudian diamankan petugas Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra membenarkan motif pelaku menganiaya ibunya karena kesal tidak diberi uang. Pelaku disebutkan selalu dalam pengaruh narkoba. Selain kerap menganiaya ibunya, pelaku juga ternyata tercatat sebagai residivis dalam kasus penusukan pamannya sendiri. Pelaku ini juga hasilnya positif, terduga menggunakan methamphetamine ataupun obat-obatan, sehingga yang bersangkutan juga setelah kita cross check juga dari keterangan juga dari ibunya juga menyampaikan yang bersangkutan masih dalam rangka bebas bersyarat. Kini pelaku terancam kembali di penjara karena ulahnya yang mengancam akan membunuh ibunya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, mudik lebaran tahun ini trafik penumpang baik domestik dan luar negeri di Bandara Kuala Namu mengalami peningkatan signifikan. Angkutan mudik lebaran Idul Fitri tahun 2025 di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang sudah dimulai sejak Jumat lalu. Masa angkutan mudik lebaran ini akan berlangsung selama 22 hari, di mana puncaknya diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 atau H-3 lebaran. Untuk memastikan kelancaran arus mudik di Bandara Internasional Kuala Namu, PT Angkasa Pura Aviasi telah menggelar apel kesiapan posko angkutan lebaran. PT Angkasa Pura Aviasi memprediksi untuk tahun ini trafik penumpang yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu akan mengalami peningkatan antara 5 hingga 6% dibandingkan tahun lalu. Ermansyah Saragi, Senior Manager of Operation PT Angkasa Pura Aviasi mengatakan lonjakan mudik diprediksi terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan jumlah penumpang 28.416 orang. Sedangkan puncak arus balik lebaran 2025 akan terjadi pada H+10 atau 11 April 2025 dengan jumlah penumpang 25.789 orang. Dan untuk extra flight atau penambahan penerbangan selama masa angkutan lebaran, hampir seluruh maskapai yang ada telah mengajukan extra flight dengan jumlah 23 extra flight. Perkiraan kami prediksi puncak arus mudik terjadi H-3. Ya, kami prediksikan penumpang sebanyak 28.000. Kemudian untuk arus baliknya kami prediksi ya di H+10 atau di tanggal 11-nya. Kalau kami prediksi kenaikan 5-6%. Ya, untuk penumpang, kemudian juga untuk pesawat udara kenaikannya 3%. Prediksi. PT Angkasa Pura Aviasi telah menyiapkan 774 personil bandara yang terdiri dari AFSEC, teknik, servis, dan sejumlah personil instansi lain dari TNI Polri serta otorita bandara.
Selain itu, mereka juga menyiapkan moda transportasi darat yang terdiri dari 60 unit bus, 20 unit taksi, 175 unit taksi online, serta kereta api bandara yang melakukan perjalanan 24 trip per harinya. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain itu, pulau seluas 1,3 hektar ini mampu menjadi benteng alami saat air pasang laut. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Ya, biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari ya mereka datang ke situ, salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran, dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. 3 stasiun kereta api padat penumpang, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Ebir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, masa akhir libur Lebaran 2025, penjualan tiket mencapai 81%. 3 stasiun seperti Medan, Kisaran, dan Rantau Prapat cukup padat. Selama masa angkutan Lebaran tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia di Fase 1 Sumatera Utara telah memberangkatkan penumpang sebanyak 141.143 orang. Penumpang kereta api jarak jauh relasi Medan Tanjung Balai dan Medan Rantau Prapat tercatat sebagai penumpang terbanyak. Dari total tiket sebanyak 176.552 untuk perjalanan jarak jauh sudah terjual 81%. Salah seorang penumpang tujuan Rantau Prapat menuju Medan, Cita Maulidia, bilang perjalanan kereta api tepat waktu meski ada peningkatan penumpang tidak menyebabkan antrian. Ini sih tempat duduknya, nyendernya kayaknya kurang terlalu tegak, terus nggak bisa diperbaiki kursinya. Berarti kurang ini ya, kurang bisa istirahat badan ya. Jadi agak tegak kursinya. Selama masa angkutan Lebaran 2025, 3 stasiun dengan kedatangan penumpang tertinggi yakni Stasiun Medan, Rantau Prapat, dan Stasiun Kisaran. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, dodol alame merupakan panganan yang ramai diburu pada Hari Raya Idul Fitri. Panganan sejenis dodol ini menjadi oleh-oleh dan disantap bersama keluarga. Panganan sejenis dodol ramai diburu warga di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Panganan dodol ini menjadi primadona karena salah satu jajanan khas Mandailing Natal. Saat musim mudik tiba, permintaan terus meningkat. Banyak warga membeli untuk sekedar oleh-oleh. Proses pembuatan panganan ini juga tidak rumit. Hanya saja butuh waktu hingga 6 jam agar perpaduan beras ketan, gula merah yang telah dicairkan menyatu dan menjadi panganan yang nikmat ketika disantap.
untuk menjaga aroma sedikit campuran kayu manis pada proses pembuatannya. Rozi, seorang pembuat dodol alame, mengaku menghabiskan 45 kg bahan baku perharinya seiring permintaan yang meningkat di masa mudik saat ini. Pertama, kita menggunakan tepung beras ketan, terus menggunakan santan kelapa murni, terus menggunakan gula aren, dan ditambah sebagai pewangi itu digunakan kayu manis. Terus satu lagi yang memakai gula putih sebagai pemanis rasa. Penganan manis dan gurih ini dibanderol harga sebesar Rp12.000 untuk satu baul-baul pembungkus khas yang terbuat dari pandan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, jajanan lomang panas di Jalan Flamboyan Medan ketiban rezeki. Dengan rasa yang khas, warga menjadikan kudapan beras ketan ini menjadi oleh-oleh dari Medan. Kudapan lemang merupakan makanan khas yang terkenal dari tebing tinggi Sumatera Utara. Biasanya dagangan lomang panas Jaya yang terletak di Jalan Flamboyan Medan ini hanya jajanan biasa. Namun karena racikan, aroma khas dan rasa yang gurih membuat kuliner ini digemari warga. Tak hanya sekedar jajanan, warga kini sudah menjadikan jajanan ini menjadi kuliner oleh-oleh dari Medan. Karafi, penjual lomang, bilang sehari mereka mampu memproduksi 200 batang lemang. Sedangkan akhir pekan penjualan meningkat menjadi 500 batang. Lemang ini sering dijadikan warga sebagai oleh-oleh. Mungkin yang membedakan di selai serikayanya, orang pada buka selai serikayanya mungkin agak bulan gitu ya. Kelezatan lomang ini diakui Amirullah, warga luar kota Medan ini bilang selalu membeli lemang di sini saat berkunjung ke kota Medan. Kita dari Depok kan, dia pulang ke Aceh, mampir di Medan. Kita mampir di Medan dibeli lemang ini. Nah, soalnya rasanya sih enak gitu. Oh, berarti bukan kali pertama nyoba lemang meskipun abang warga Depok ya bang ya? Depok, Jawa Barat. Ya. Untuk cita rasanya sesuai nggak di lidah abang yang notabene bukan masyarakat Sumatera Utara nih bang? Kalau masalah rasanya sih memang udah sesuai sih. Ya. Untuk harga masih terjangkau, hanya dengan Rp40.000 warga sudah dapat menikmati lomang panas ditambah selai khas buatan pedagang. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga menikmati Danau Toba dari ketinggian, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, salah satu masjid unik di Kabupaten Karo adalah Masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid bernuansa Tionghoa ini berdiri sejak 2 tahun lalu. Inilah suasana Masjid Muhammad Cheng Ho yang berada di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Masjid berarsitektur Tionghoa ini dibangun untuk mengenang Muhammad Cheng Ho dan juga sebagai wadah berkumpulnya umat Muslim Tionghoa yang ada di Kabupaten Karo. Selain itu, masjid ini juga dibangun untuk mengenang tokoh Tionghoa Muslim. Warna merah dan kuning emas mempertegas nuansa Tionghoa. Ini keinginan kita untuk menyatukan, mengumpulkan saudara-saudara kita yang Tionghoa, yang Muslim ya, juga adalah bagian daripada bentuk keinginan membuat masjid ini. Karena mereka itu ya secara fisik ataupun secara psikologisnya dia merasa bahwa dia sudah punya masjid di Cina. Betul ya. Sampai saat ini, masjid ini menjadi wadah silaturahmi umat Muslim Tionghoa dari berbagai daerah. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi wisata Anugerah Indah Sipan. Di lokasi ini Anda dapat menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian.
Terletak di Desa Sipan Tigaraja, Kabupaten Simalungun, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Di lokasi ini, wisatawan disuguhi dengan keindahan panorama Danau Toba dari ketinggian. Tidak heran, lokasi ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto. Berbagai fasilitas disediakan oleh pengelola. Salah satunya lokasi untuk berkemah yang cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Nailah, salah seorang pengunjung asal Kota Medan yang memilih untuk berkemah. Menurutnya, lokasi wisata Sipan sangat nyaman untuk berkemah karena fasilitasnya yang lengkap. Dan pastinya tempat ngecampnya juga benar-benar nyaman banget kayak gitu. Fasilitas di sini juga udah lengkap. Jadi untuk yang mau ngecamp kayak saya itu cuman ya udah bawa tenda sama bawa peralatan untuk dimakan aja gitu Kak. Karena di sini kayak toilet, air bersih itu semuanya udah ada. Oh gitu. Kakak tahu dari lokasi ini dari mana? Dari media sosial dan dari teman deket sih Kak. Karena dia memang seorang traveler dan dia merekomendasikan untuk kesini gitu. Awalnya, lokasi wisata Anugerah Sipan ini hanyalah bukit hutan pohon pinus yang kemudian terbakar. Pasca kebakaran, lokasi ini dibenahi dan dijadikan lokasi wisata untuk umum. Untuk menikmati pesona wisata Anugerah Indah Sipan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.